Jadi untuk membersihkan itu, nah ini salah satu langkahnya adalah taubat. Maka nih taubat itu maksudnya taubat daripada dosa zahir dan taubat daripada dosa batin. Taubat daripada dosa besar pun juga taubat daripada segala dosa kecil. Orang yang mengekalkan dosa kecil ataupun orang yang pernah berbuat dosa besar itu dinamakan orang yang fasik. Fasik orang yang berbuat binasa untuk dirinya sendiri. Dosa besar pernah dilakukan, dosa kecil dilambat-lambatkan bertaubat. Nanti gawo. Nah sehingga ini sudah masuk dengan fasik. Nah makanya hal sedemikian ya, kaitannya dengan si murid. Kaitan dengan si murid ini mesti dijaga nih api aturan-aturan si pernah diaturkan ya katakanlah oleh mursyidnya. Nah, si murid itu sama dengan si mayit. Tapi masuk dengan si mayit dipatuh kan ya, gila ke timur patuh. Pernah mayit tangkawan timur. Agak digincing ke tian mikiri nurut, agak digincing ke mikanan nurut, patuh jama si ngimul. Nah ya. Nah jadi kiwat umpamanya si murid, nah ini mau mengindahkan api si pernah disampaikan oleh mursyidnya. Nah ini sama dengan mayit yang tidak patuh. Ya, nah senang. Apakah itu satu kesalahan? Fatal. Nah, saya senang. Fatal sebetulnya bisa. Kita mengikuti tuntunan ini. Makanya segala macam aturan-aturan si pernah disampaikan tian di kitab Injil, si tidengi naram jak guru naram. Udi lain aturan ni guru. Nah, kan senang. Kintu aturan jak udi ni do. Nah, jadi senolak. Makanya nakan belajar mematuhi. Nah, supaya dan hanya sampai murid tanpa usul. Murid itu orang yang berjalan, salik. Itu murid itu sama dengan salik. Orang yang berjalan. Kagak medipalapahmu ikuti pedoman sinji, rambu-rambu lalu lintas lamun teliak. Nah, supaya selamat sampai tujuan mak ngalawat rambu-rambu hantam gawo kakirani sampai mawat jadi tujuan. Nah kan sedih ya. Nah maka lembaga kaitan di sana memang penting di sana. Nah ya, nah maka ngerti ini. Nah ya si salik tanpa mengikuti pedoman, orang yang berjalan si musafir tidak memperhatikan materi rambu-rambu perjalanan si agak dilalui ini Injil 80% ya mau sampai ke tujuan nih. Di kayun kan belok kiri malah belok kanan umpama. Nah sampai kan hati ini di mau perhatikan rambu-rambu. Nah sampai bila di sana madu sadu teliak letter S pagun otini tahu tinjuk polisi masalah lagi. Nah jadi senolak di sana. Nah ya, nah maka nih
sama hal ni dengan berwudu. Wudu mutatahirin, orang yang menghilangkan hadas. Hadas itu juga sama dengan sifat-sifat mazmumah, kedudukan ini najis ma'nawiyah. Orang yang beribadah, berdoa dalam keadaan berhadas, itu antara si hamba dengan Allah itu mahjub, dihijabi hadas. Ya, ini menghalang sampai ini doa saya. Hadas menghalang kabulnya doa. Sifat-sifat mazmumah juga sama hal kedudukan lisan. Makanya anyonnya ni karena ini agak dihilang kok. Kalau hadas dihilangkan dengan air, sifat-sifat mazmumah itu api pakai ngecah. Nah, injilah makan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li kulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi dzikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu ada alat pembersihnya. Kotoran dengan deterjen, sabun, bersih. Api-api dah cotik sah kau jamawai. Nah, kalau hati yang kotor, agak tirisok. Apa dia cara? Agak luar, apa kita jak dada. Nah, makanya ni Rasulullah wasiqalatul qalbi zikrullah, untuk membersihkan hati itu zikir kepada Allah. Allah, 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 Allah. Sibukkan hati dengan zikir. Ini saja membersihkan hati daripada sifat-sifat yang tercela. Nah, ini kalau hadas, najis, bersihkan dengan air. Kalau kotoran yang ada dalam batin kita, hati kita, tidak ada lain yang bisa membersihkan selain zikir. Sinyo sepa zikir saya dituntun kotian zaman orang lewat ajaran-ajaran tasawuf. Dah cuti paham ya? Nasional. Ibu-ibu, ambil tokok ngalun dah ibu-ibu. Hahayu ni dikeni bapak-bapak kesempatan karena dia rambut dan dua itu kan. Jadi pertanyaan ini imam mak mampu sembahyang cocok. Ya. Tidak makmum ni sembahyang cocok. Cocok. Sah kudo imam sembahyang. Sah kudo. Nah, kan jelas kedenggian ya. Nah, salat berjamaah. Kemudian si imam tidak mampu sholat berdiri. Nah, dikarenakan ya, segala macam lah penyakit, lemah fisik nih. Nah, jadi sehingga si imam itu duduk. Kan boleh sholat duduk kalau tidak mampu berdiri. Kalau tidak juga mampu duduk, boleh sholat berbaring. Nah, kan ono. Nah, tanpa mak ngedok selebih fasih bacaan. Dan yang alim di bidang tata cara sholat selain imam minji. Wajib si bare, dacok tisani imam, aga tisani imam, malak tokok jadi imam, ya kiwat dia mau nereno. Akan tetapi menurut kacamata negam si paling fasih baca ni ajo, si paling alim untuk solat tentang tata cara solat yang membatalkan makruh segala macam sunnah di dalam solat inji. No ngayang mak kawa lagi cecok. Iya mak kawa cecok apa? Mejuang ya dacok. Silahkan imamnya duduk, makmum berdiri. Dan moneh ke no imam mejong, makmum mejong moneh. No. Ya.
Nah cuman barangkali kidi ngeramdi hak ijaji injuk kumpanah menok ya. Imam mejong, bahkan imam solat nih mejong di kursi. Jong kursi. Makmum amik dituntut. Lang dijak kong menok sinjon. Atau mejong duduk iftirash imam nih. Makmum berdiri kong menok. Nah, kiderang sekandu di tumbai gaguai mani abuya ngadum Tuhan. Nah, jadi boleh dalam hukum fikih juga boleh. Nah, tidak mengurangi fadilah. Ya, tidak mengurangi fadilah hak kurang pahala niki imam ni mejong. Ah, mawat. Ya. Cukup wah. Ya, silakan juga kita bawa si bare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf semukung dulu izin aja kong. Iya, iya. Jena jemaah sebarah ini gitu bang mak patut mak malau sertanya aku agak itu maaf. Api masalah api jena kong kajian ni belis diturunkan ja sogal no. Cuman agak ngirip pencerah no ya jago aja mak kong paham nian masalah takdir jama masalah takdir Tapi masalah kodok dan kadar. Ayo, takdir jama api si kejadian tano deh maksud ngucap takdir jama ada senang pegang aku takdir perbedaan antara iman jama berserah diri dan pau ini pencerahan mana kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pasrah diri. Ya. Jadi masalah iman kan itu jelas. Nah, bahwa yang dikatakan iman itu adalah mempercayai tentang segala sesuatu itu berjalan menurut ya qada dan qadar Allah. Nah, api pun juga tidak akan terjadi tanpa ada iradah dan kodrat Allah. Nah, sedangkan pasrah diri alias tawakal, anjing. Si pasrah, udah maksudnya pi tawakal, bukan tawakal ki pasrah. Ya. Nah, tawakal si dimaksud tawakal dia berupaya sekuat tenaga. Adapun tentang hasil itu kita serahkan kepada Allah. Nah, itu yang tawakal. Mewakilkan kepentingan kita kepada Allah, patut nama ya. Ya. Urusan neram hidup kita, kebahagiaan kita, rezeki kita, itu kita wakilkan kepada Allah untuk mengurus ini. Patut amat. Memang semestinya demikian. Wakilkan kepada Allah tentang urusan neram. Nah, kindang kisi pasrah berarti pasif. Pasif. Awe aga reti ini berupaya, awe aga berusaha, nunggu qada dan qadar Allah. Nah, ulun umpamanya doa enggak ni minyak tecul kebelah berupaya oji. Ya. Nah, ia
ngarugo, oh iya, apa ini Tuhan. Nah, ini salah. Makanya pernah Umar bin Khattab menegur salah seorang sahabat. Dia maga berusaha yang tikap gua di masjid. Nah, waktu ini segala kepentingannya ini diserahnya sama Tuhan. Nah, karena Tuhan ngeni kebutuhan nih. Ani Umar bin Khattab mawadah waktu ini langit jaga menghujankan emas dan perak. Nah, kintu ini apa maksudnya? Usaha semampu orang. Adapun masalah hasil kita serahkan kepada Allah. Ini si tawakal gelau. Makanya dalam doa Bapak-bapak Ibu sekalian, tawakkaltu 'alaika ya Rabbi. Tentang urusan duniaku kami serahkan kepadamu ya Allah. Wa fawwattu amri ilaika. Dan tentang urusan ibadah, urusan akhirat kami pun serahkan kepadamu. Ini isinya doa kan Kak Khotam. Berarti ini magamat ini tawakal kepada Allah tentang bagian rezeki kita, bagian api pun untuk kebutuhan kita dalam hal ini urusan dunia. Nah, adapun urusan ibadah kerjakan semampu neram juga, hasilnya juga serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah dipaksa Tuhan ini pahala. Nah, ya, urusan ini nakam si penting laksanakan tugas. Nah, kemudian karena api pun ketentuan jamaya nah semua nakam ridho menerimanya. Ya. Nah, api sesuai mama jawab kan enak. Mali jenot kuniku ragu kapacalannya. No. Iya. Ya itu gegah gawah kita dirgama nasib. Nasib udi bagian ngerti ini. Nasibun itu bahasa Arab. Tapi ngerti ini bagian. Takdir ketentuan Allah, makanya gegok ya. Nasib makan itu bagian kita dari siapa? Dari Allah. Takdir ketentuan untuk kita dari siapa? Nah, maka gegok kita dari nasib. Ya Nah, jadi nasib itu bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Tapi bahasa Arab sudah diindonesiakan. Nah, ya. Nah kemudian aja juga waktu cuti lagi ya. Nah, lanjutan nanti penjelasan kaji Naam Jenno tentang sifat-sifat yang mazmumah. Nah, dalam hal Injilah makani Abdullah bin Umar, nah, anak daripada Umar bin Khattab, ya. Nah, pernah ini yang mendengar bahwa ada salah seorang sahabat yang pernah bertanya kepada Rasul. Api pertanyaan nih salah seorang sahabat seno kepada Rasulullah, ayyun nasi afdal? Injo opa Rasulullah manusia si paling afdol, paling mulia, paling baik. Nanti si ditanya nih, apikah seperti ini si paling lamun tahajud ni kudo? Apikah si lamun puasa sunat ni kudo Senin dan Kemis? Ya,
api kasih melamun wirid-wirid ni kudo, ya. Nah, kemudian si risok atong halkah kudo, ini si ditanya, ya. Jadi ayun nas afdal, ya. Jawab sepa manusia si paling baik. Si ditanya ni paling baik ini paling baik menurut Rasul, lain paling baik menurut si Bare. Nah, makanya Rasulullah pun menjawab, kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. Nah, ini Rasul ngejawab ni singkat, maham kejung mau. Ya. Kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. Jadi reti ini ani sahabat sehingga dengi satin Rasul ngejawab pertanyaan seno, api anitian saduqul lisan na'rifhu. Fama mahmumul qalbi. Ki masalah saduqul lisan, benar ucapan, itu saduqul lisan, ucapannya selalu betul. Itu si saduqul lisan. Sekam pandai Rasulullah. Berarti mak pernah berbohong kicawa, sepasi ducak kini temon, awat ngabohong ke ulun, sepasi dicerita kini betul adanya. Senos kam pandai ya netian. Cuman si mahmumul qalbi jenis juga apa? Sepasi mahmumul qalbi. Padahal bahasa tian kan ya, bahasa Arab. Sahabatnya Rasul pintar-pintar bahasa Arab, mak pandai api reti ini cawa seno. Makanya butuh penerjemahan luar ya Rasulullah. Nah, jadi ani Rasul qala bersabda Rasulullah, huwa taqiyun naqi. Taqiyun naqi, orang yang takwa lagi bersih. Takwa berarti di jalan kenionyin segala perintah, kiagiwat umpama ni perintah sesunat dikupil-kupil kedua ruan. Contoh juga bisa sembahyang sunat ba'diyah, ya. Kemudian nabi lagi sunat muneh luwat witir 3 rakaat 2 kali salam. Ya, maksudnya siapa si makuk mawe api gelam ni. Nah, dus meja Isa jeno 2 rakaat ba'diyah. Kemudian 3 wai keluar 2 rakaat luwat. Api seno witir. Tambah 1 rakaat lagi. Jadi witir luwat 3 rakaat. Oh, kakana minjak luwat tengah bingi, silakan tahajud tapi dangki witir lagi. Sebab ada witir jenuh. Nah, ya. Ada witir luwat lain witir kelakuk luwat. Nah, silakan si barat. Ini sudah masuk ni taqiyun naqi. Retina supaya patuh melaksanakan perintah, tegas dalam hal urusan larangan, naqi, bersih hati ini. Mak ngedok. Hak umpama ni sifat hasud, mawat. Sifat ujub, tapi apampunan. Si bagai-bagai riak semua mak ngedok. Nah, ini si maksudnya Rasulullah. Seperti ini, nadijat la ithma fihi. La ithma fihi, mana yang ada dosa dalam hati ini, no? Mawewek ngedoatin sifat-sifat si mahlau di dalam hati. Nanti bersih nihan. Nah, makanya injilah hanya Rasulullah wala hasada fi, tidak ada rasa hasud di dalam hatinya. Inji manusia yang terbaik. Aweh Rasulullah ngejawab nih, nah umpama si lebih paling banyak ibadah nih, mana tu? Paling risok khatam Quran nih, mawat. Ya. Paling lamun ngebaca tasbih nih, mawat. Paling lamun puasa sunat nih, lain seno ane Rasul. Kintu perintah dilaksanakan nih, larangan atau dihentikan nih, hati ini bersih daripada
sifat-sifat yang tercela. Nah, ini ini manusia yang paling baik. Makanya dalam kaitan Injil lah jenuh saya. Nah, kembali Injil ini pengajian ampai saya. Itulah penting nih bimbingan thariqah tasawuf. Ya. Ini kisibare hanya membicarakan masalah zahir. Nah, masalah zahir saya bicara kok mau ngedot menyinggung masalah sunnah dan thariqah nyinggung di lisan. Maka nih sasaran thariqah itu, sasaran tasawuf itu adalah hati kita. Maka nih waktu baiat saya disampaikan orang tolong perhati kok. Nah, dan cawa mune. Nah, ya, tolong diperhati kok. Nah, ala inna fi jasadi bani adama mudghah. Perlu kalian sadari bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu bagus, ani Rasulullah, baguslah tingkah laku manusia itu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu binasa. Nah, ini saya binasa. Mengapa bab binasa? Hasud disan, iri disan, takabur disan, bersarang di hati. Sifat-sifat tercela. Nah, fasadal jasadu kulluh, maka rusaklah jasad manusia itu keseluruhannya. Nah, makanya Imam Al-Ghazali pun menjelaskan bahwa al-qalbu amirul badan. Ya, hati itu sentral kepemerintahan di dalam tubuh manusia. Api sedilaku ko anggota tubuh itu yang diperintahkan oleh hati. Aku ane hati, tangan menjangkau. Tepis ane hati, tangan juga ngomongnya. Temuan namanya senang. Ya, jadi ke hati ini tunduk. Nah, maka ini dijelaskan benar saya. Hati yang baik itu hati yang sadar bahwa diri ini tidak lebih dari hamba Allah. Pak Iaga cakap je hamba ya mak daco. Ya, sebab seluruh yang ada itu kalau bukan yang menciptakan pasti makhluk. Yang menciptakan siapa? Allah. Yang lain daripada Allah itu makhluk, hamba kinapa. Nah jadi artinya disan sadar ya, inilah makanya waktu baiat saya nanti yang tingkat dia harus hati negara tusung dalam kapan pun, bahkan sampai dalam sakratul maut sekalipun akui bahwa dalam hamba ni Tuhan. Ya, hingga hamba ni Tuhan berarti butuh dengan rahmat Allah. Ada mau seperti bicara dalam sekafir-kafir ni manusia pasti dia butuh kepada. Nah, jadi inilah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nah, ya masalah pengajian rambengi sinji. Nah, mudah-mudahan api saja dikaji. Nah, insyaallah wa manfaat nih.